Shalom teman-teman, baik yang hadir di gereja maupun secara live streaming di rumah. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Minggu Komisi Remaja dan Pemuda. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Teman-teman, pernah nggak sih kita merasa bahagia? Pasti pernah dong. Begitu juga perasaan sedih pasti dialami oleh masing-masing dari diri kita. Merasa bahagia memang menyenangkan, apalagi kalau kita bisa membagi perasaan tersebut kepada teman-teman atau orang-orang yang dekat sama kita. Namun jika itu kesedihan, pasti juga tidak akan terlalu menusuk apabila ada sahabat yang menemani di sisi kita. Dengan cinta kasih Tuhan, kita perlu bersyukur karena hari ini kita bisa berada bersama dalam ibadah KPR. Mari berdiri dan dengan hati penuh syukur, kita pujikan lagu dari NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Teman-teman pemuda remaja, ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman silakan duduk. Teman-teman remaja, mari kita datang pada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Saya persilahkan teman-teman mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersama kembali datang di hadapan-Mu untuk mengaku segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami.
Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita semua diambil dari 1 Yohanes ayat 4, 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari dengan semangat kita nyanyikan lagu pujian dari KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, kita menindak dan selam. Di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Teman-teman, mari kita sebelum kita mendengarkan, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan buat kami semua di dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman pemuda remaja GKI di Ponorogo. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami supaya kami bisa fokus, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman ini, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, kami semua siap untuk belajar. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari surat kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20.
Kita membaca surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 yang berkata demikian. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Teman-teman pemuda remaja, sudah 1 tahun sejak kasus corona pertama diumumkan di Indonesia. Teman-teman masih ingat nggak kapan terakhir kali teman-teman pemuda remaja itu bisa ikut kebaktian pemuda maupun remaja secara onsite? Kapan sih terakhir kali? Di tahun 2020. Rasanya di pertengahan bulan Maret. Karena setelah itu semuanya serba online. Nah, sudah 1 tahun sejak kasus corona pertama diumumkan di Indonesia, kita belajar apa? Belajar online pasti, gitu ya. Tapi bukan hanya itu. 1 tahun ini kita juga banyak diuji. Bukan cuma sakit, bukan ujiannya cuma soal sakit, soal virus, atau ujian-ujian online yang teman-teman alami. Tapi 1 tahun ini juga ada yang diuji, yaitu kemanusiaan kita. Krisis atau kesulitan hidup itu teman-teman akan memperlihatkan sifat dan karakter asli kita gitu. Kalau gimana kita itu mau ngetes karakter asli orang, kalau kita itu kepengen tahu dia itu orang yang egois, mikirin dirinya sendiri, atau dia itu orang yang peduli dan mau memikirkan orang lain. Cara mengujinya gimana? Ya udah, diperhadapkan dengan krisis aja, diperhadapkan dengan kesulitan aja. Coba di tengah kesulitan itu, kira-kira dia gimana? Dia hanya akan sibuk mikirin dirinya sendiri, sibuk menyelamatkan dirinya sendiri nih, atau dia juga terpikir untuk gimana membantu orang lain yang kesulitan, menolong orang lain yang kesusahan dan butuh bantuan. Nah,
Kira-kira kita melihat orang Indonesia gitu ya, warga plus 62 ini di masa-masa krisis 1 tahun ini kita termasuk orang yang bagaimana gitu ya. Kita ini masyarakat yang seperti apa sih selama 1 tahun ini? Orang yang peduli terhadap sesama atau orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri? Kita ini sebagai anak-anak muda, kita ini juga bisa jadi support system gak sih buat orang-orang yang dalam kesulitan gitu. Entah itu teman-teman kita di gereja, teman-teman kita di sekolah, atau bahkan ya warga masyarakat di sekitar rumah kita tinggal. Kita ini orang-orang yang bisa jadi support system gak sih buat yang lain gitu. Kita ini bisa meringankan beban atau malah menambah beban orang yang kesulitan. Nah, teman-teman, kalau kita membaca di dalam surat Filipi ini tadi, jemaat Filipi ini menurut kesaksian Rasul Paulus yang dia tuliskan di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus sangat mengapresiasi, banyak apresiasi yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri merasakan bagaimana jemaat Filipi ini mampu menjadi support system bagi Rasul Paulus di dalam segala pelayanannya. Bahkan ketika, terutama Rasul Paulus ketika ia mengalami banyak kesulitan. Di dalam surat Filipi ini konteksnya adalah Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat Filipi ini ketika ia sedang berada di penjara kota Efesus. Jadi Paulus dalam penjara, teman-teman. Nah, ketika ia di penjara, jemaat Filipi ini begitu peduli, karena begitu peduli jemaat Filipi mengirimkan bantuan dengan mengutus salah seorang dari anggota jemaat mereka, yaitu Epafroditus, untuk datang ke tempat di mana Rasul Paulus di penjara di sana, supaya bisa bantuin Rasul Paulus gitu. Mungkin penjaranya tidak bisa dibayangkan dengan seperti penjara di masa sekarang ya, di masa modern gitu. Nah, kita nggak tahu bagaimana bentuk bantuannya, mungkin memang tidak disebutkan secara detail. Tapi setidaknya ini Epafroditus dikirim ke sana sebagai bentuk perhatian, sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk kasih dari jemaat Filipi buat seorang Rasul Paulus. Dan ternyata kalau kita tadi memperhatikan yang kita baca, ternyata itu bukan kali pertama jemaat Filipi membantu Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri mengakui, ini bukan kali pertama kok, bukan cuma sekali ini tok, tapi sudah pernah dibantuin dalam beberapa kali pelayanan yang lain. Nah, jemaat Filipi ini kenapa membantu Rasul Paulus? Apakah mereka ini jemaat yang berkelebihan? Jemaat Filipi ini yang kayak gimana sih jemaatnya sampai bisa mengupayakan gitu ya. Padahal pada masa itu masa yang sulit buat gereja perdana, buat gereja mula-mula zaman itu, teman-teman. Pada masa itu jemaat atau pengikut Tuhan gitu ya, orang Kristen pada masa itu mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi di masa itu. Nah, sebetulnya situasinya susah gitu ya, situasinya sulit buat mereka gitu, nggak gampang juga gitu. Tapi kenapa mereka masih bisa memberikan bantuan? Padahal bantuan itu juga beresiko loh. Kalau mereka ngirim salah satu dari mereka ke sana, ke tempat Rasul Paulus di penjara, kan mereka bisa dicurigai, bisa dituduh sebagai tangan kanannya Rasul Paulus. Itu bukan hanya akan membahayakan Epafroditus yang diutus, tapi juga bisa membahayakan mereka semua gitu ya. Jemaat Filipi itu jadi ancaman buat mereka. Nah, terus tapi kenapa mereka semua ngebantuin? Oh, mungkin mereka itu jemaatnya semuanya sultan gitu ya, berkelebihan ya. Sayangnya enggak. Jemaat Filipi itu jemaatnya bukan isinya sultan-sultan, teman-teman. Jemaat Filipi itu justru orang-orang yang juga hidup dalam kekurangan, dalam kesusahan. Mungkin ada orang yang berpikir, ya nanti deh saya tuh mau ngebantuin. Kalau ngelihat orang lain kesusahan gitu, ya saya mau sih ngebantuin, tapi sekarang saya belum mampu. Nanti dululah kalau saya sudah lebih mampu gitu. Ini sekarang saya masih kesulitan. Saya
saya belum bisa kasih bantuan, saya ini belum mampu, nanti tunggu dulu. Saya ini masih punya banyak kebutuhan, nanti tunggu dulu saya kasih bantuannya gitu. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi sebetulnya teman-teman, modal kita dalam memberi bantuan itu yang pertama bukan kemampuan loh. Modal kita dalam memberi bantuan itu yang pertama adalah kemauan. Kemauan yang didasari oleh kepedulian. Kita tuh punya kepedulian dulu enggak? Terus kita punya kemauan enggak untuk membantu? Itu dulu, mau dulu enggak? Karena ada banyak juga toh orang yang mampu belum tentu mau membantu. Itu seperti juga yang diceritakan oleh Rasul Paulus sebetulnya dalam kesaksiannya. Banyak jemaat-jemaat lain, teman-teman sekalian, di dalam perjanjian baru banyak jemaat-jemaat lain yang juga pernah dilayani oleh Rasul Paulus, jemaat-jemaat lain yang kondisinya lebih baik lah dibanding jemaat Filipi. Banyak jemaat-jemaat lain yang kondisinya lebih mampu lah dibanding jemaat Filipi. Banyak jemaat-jemaat lain yang lebih sultan ketimbang jemaat Filipi. Tapi yang Rasul Paulus sampaikan, yang justru punya hati untuk peduli terhadap kesusahan dan kesulitan sesamanya itu adalah orang-orang Filipi. Mungkin justru karena mereka biasa berhadapan dengan kesulitan, biasa berhadapan dengan krisis, jadi mungkin mereka bisa memposisikan diri. Gimana sih rasanya kalau jadi orang dalam kesusahan gitu ya? Gimana sih kalau orang ada dalam kekurangan? Betapa mereka itu sebetulnya menyadari pentingnya sebuah support system. Justru kalau kita dalam kondisi yang sangat krisis gitu, kalau kita dalam kondisi kesulitan, kalau kita semua ini dalam masa-masa yang susah, yang sulit, kayak seperti yang kita alami 1 tahun ini, justru harusnya kita bukan hidup sendiri-sendiri. Tapi kita justru semakin harus menambah dan menambah kepedulian kita satu sama lain. Dan kemauan kita untuk bisa saling support, saling bantu. Nah, teman-teman, bahkan juga di dalam surat-surat yang lain dicatat, jemaat Filipi ini ternyata bukan hanya membantu Rasul Paulus. Di dalam surat Korintus, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 misalnya, dikatakan juga bahwa sebagai jemaat yang bagian dari jemaat-jemaat Makedonia yang miskin, tetapi jemaat Filipi ini selalu punya keinginan juga untuk membantu. Mereka bisa jadi support system buat orang-orang yang kesusahan. Bukan cuma Paulus, tapi mereka beberapa kali di dalam surat Korintus disebutkan bahwa mereka membantu orang-orang di Yerusalem yang mengalami kesulitan. Jadi memang mereka punya hati untuk membantu. Mereka tahu, mereka sadar bahwa membantu itu ada resikonya juga, ada kesulitan yang mereka alami. Tapi mereka tetap berusaha jadi support system dalam segala apa yang keterbatasan yang mereka alami. Nah, maka teman-teman tunjukkanlah kepedulian kita untuk komunitas kita. Enggak perlu jadi sultan dulu untuk memberi bantuan. Yang penting pertama adalah kepedulian, kemauan untuk memberikan perhatian, bantuan itu. Baru setelah itu kita pikirkan, apa sih yang bisa kita usahakan buat orang lain yang kesusahan? Apa sih yang bisa kita lakukan buat teman-teman kita yang kesulitan? Kalau ada teman kita yang sakit, kalau ada teman kita yang mengalami kedukaan, apa yang kita lakukan buat mereka? Kalau teman kita sedang punya masalah, apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Kepedulian kita dulu untuk mereka. Baru kita pikirkan apa bentuknya, apa wujud yang bisa kita berikan. Bahkan teman-teman, kadang-kadang orang-orang yang kesulitan itu ya, kalau ada teman yang kesulitan,
Misalnya ada teman-teman yang punya masalah di keluarga, teman-teman yang kedukaan gitu. Kadang-kadang mereka itu sudah cukup bersyukur loh. Ketika kita itu cukup jadi teman yang mau menemani mereka atau mendengarkan mereka. Enggak perlu bahkan banyak kata-kata atau nasihat-nasihat yang menguatkan, itu belum tentu juga seperti itu yang mereka perlukan. Kadang-kadang cukup dengan mendengarkan mereka. Waktu salah seorang sahabat saya mengalami kedukaan gitu ya, kehilangan orang yang sangat dia kasihi. Waktu saya pergi ke rumah duka, apa yang saya lakukan? Meskipun saya seorang pendeta, bukan kemudian saya datang kasih ayat-ayat penguatan, kasih khotbah, enggak. Saya cuma duduk aja bersama dia dan keluarganya. Tidak banyak bicara, hanya duduk. Supaya mereka tahu bahwa kita ada buat dia. Nah, sekarang mungkin kita tidak bisa hadir secara fisik, tapi setidaknya kita tetap dapat menunjukkan kepedulian, perhatian. Kalau ada teman sedang dalam masalah, lalu ngechat WA atau telepon atau video call dan mereka mau bercerita masalahnya, dengarkan. Jangan temannya baru cerita, aku lagi punya masalah nih gitu ya. Aku habis dimarahin orang tuaku gitu. Atau mungkin ceritanya, aduh aku lagi punya masalah, aku sebel sama temanku gitu. Aku ditikung sama temanku misalnya. Jangan baru dia cerita satu kalimat terus kita bales, wah aku juga pernah ngalami kayak gitu. Nah, ini bukan teman yang baik. Ini bukan teman yang bisa jadi support system. Ini teman yang tidak mampu menempatkan diri dalam posisi bagaimana pada saat itu seharusnya dia memberikan dukungan yang diperlukan, bukan malah egois membicarakan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, kepedulian kita itu bisa dalam berbagai bentuk, dalam berbagai wujud. Memberikan bantuan itu tidak selalu harus dalam bentuk uang, barang, atau apapun, dalam bentuk materi. Jadi memberikan bantuan, memberikan kepedulian itu enggak harus nunggu kita jadi sultan dulu. Tapi yakinlah bahwa selama kita punya kepedulian, yes we can gitu. Kita bisa jadi support system buat komunitas kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah jemaat dengan sikap sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, teman-teman kita yang mungkin kita tahu mereka dalam keadaan sakit atau sedang punya persoalan. Kita doakan mereka. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami
bersyukur kalau kami ada di dalam komunitas pemuda remaja GKI Diponegoro. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami supaya kami bisa membangun support system yang baik di dalam komunitas kami ini. Sehingga ketika ada di antara kami yang mengalami kesulitan, kalau ada di antara kami yang sedang punya persoalan, mengalami kesusahan, apapun yang mereka lalui, apapun yang teman-teman kami rasakan, kami bisa memberikan kekuatan. Kami bisa memberikan dukungan atau bantuan yang mereka perlukan. Kami bisa jadi teman yang baik untuk mereka, sehingga mereka mampu melewati masa-masa yang sulit itu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Kami berdoa supaya mereka bisa lekas pulih kembali. Kiranya Tuhan memberkati setiap perawatan yang mereka dapatkan, pengobatan yang mereka jalani. Biarlah itu semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat kesembuhan teman-teman kami. Kami berdoa buat teman-teman yang mungkin punya persoalan, punya masalah di tengah-tengah keluarganya. Hubungan mereka dengan saudara, dengan orang tua, apapun masalah yang mereka alami Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan untuk teman-teman kami ini. Tuhan juga berikan mereka keberanian untuk berbagi cerita dengan orang-orang yang bisa mereka percaya. Tuhan kiranya juga menolong, biarlah kasih-Mu hadir di tengah-tengah keluarga mereka, hikmat Tuhan juga yang memimpin keluarga mereka supaya dapat menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Kami berdoa juga untuk teman-teman dengan sekolah online, dengan kuliah online yang harus dijalani. Kiranya Tuhan Engkau memberikan semangat. Biarlah meskipun ada mungkin rasa jenuh, rasa bosan, tapi biarlah semangat yang dari Tuhan itu juga yang memampukan teman-teman tetap dapat berkonsentrasi, tetap dapat mengikuti setiap pelajaran, setiap materi dengan baik. Sehingga ketika mereka ujian, mereka juga bisa mempersiapkan dirinya, bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa mengerjakan soal-soal ujian yang diberikan. Berkati untuk setiap cita-cita anak-anak-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa setiap masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan yang menyiapkan segala yang baik untuk kami. Dan kami juga boleh terus berusaha, belajar dengan giat, memberikan yang terbaik. Biarlah kami tidak melewatkan kesempatan di mana kami bisa beroleh pendidikan ini. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman pemuda remaja. Tuhan berkati baik proses rekaman maupun rencana live streaming. Kiranya Tuhan mampukan supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, sehingga pelayanan ini pun juga dapat membangun iman kami semua, baik teman-teman yang menjadi pengurus maupun juga teman-teman pemuda remaja yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dapat menguatkan hidup kita. Dengan penuh rasa syukur, mari kita memberikan persembahan demi perpanjangan tangan Tuhan. Ayat yang menjadi dasar kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan via transfer bank, barcode bisa di-scan di slide berikut ini.
Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk memberikan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan kami sehingga bisa berguna bagi perluasan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari dengan bersukacita kita nyanyikan lagu pujian dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, menjadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utusanku, ku Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu, utusan-Mu? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Teman-teman pemuda remaja, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari kita semua menjadi saksi Kristus. Syukur Syukur kepada pada Allah, Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, Hosiana.
Teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah remaja muda selanjutnya. Dadah.